Bab 483. Pada saat yang sama, villa keluarga Li di atas juga tiba-tiba memancarkan lampu merah, dan alarm berbunyi terus-menerus. Wei Ying sedang duduk di ruang tamu, dan seseorang yang spesial memijatnya dan menghilangkan rasa lelahnya. "Nona Wei, ikut aku," Li Wancheng berkata dengan cepat. Dia memegang tablet di tangannya, dan wajahnya penuh kecemasan. Semua informasi pemantauan di tablet menghilang, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi karena seluruh villa waspada, itu pasti masalah besar. Dia berpikir bahwa Wei Ying adalah wanita Chen Ye, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan Wei Ying melakukan sesuatu, kalau tidak dia tidak akan mampu membelinya. Wei Ying bereaksi, melirik Li Wancheng, dan mengikuti langsung tanpa berbicara omong kosong. Saat keduanya hendak menyeberangi koridor, kedua mayat itu terlempar tepat di depan mereka. Bukan hanya itu, tetapi paksaan yang tak terlihat diselimuti di dalamnya. Kaki keduanya seperti kehilangan kesadaran dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul di depan mereka, dan bahkan duduk di sofa. Itu adalah Yuan Biran. "Di mana Li Jiacheng?" Yuan Biran mengetuk furnitur kayu cendana dengan jarinya, cukup merdu. Wajah Li Wancheng sedikit berubah, tetapi dia masih memaksakan dirinya untuk tenang. "Ayahku tidak ada di sini." Yuan Biran menghentikan jarinya, dan kemudian mencibir. "Kalau begitu biarkan aku mengubah pertanyaan, apakah Chen Ye di rumah Li?" "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," Li Wancheng berkata dengan tegas. "Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Yuan Biran mendengus dingin, menjentikan jarinya, dan gelombang udara yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Bang! Gelombang udara menghantam tubuh Li Wancheng tanpa ragu-ragu. Li Wancheng memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terpelintir secara misterius. "Kakak!" Suara retakan tulang tidak ada habisnya. Darah terus mengalir keluar, mengejutkan. Mata Wei Ying sangat ketakutan ketika dia melihat gambar ini, meskipun dia melangkah ke jalan kultivasi, tidak mungkin untuk menghadapi master seperti itu. Dia memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, "Darah dan tubuh dingin, bisakah kamu keluar? Aku membutuhkanmu sekarang." Tapi jawaban untuknya adalah diam. Tubuh dingin berdarah yang muncul hari itu tidak bergerak sama sekali. "Sial! Mengapa tidak bekerja?" Dia melirik Li Wancheng di sebelahnya, jelas disiksa hingga ekstrim, tanpa jejak darah, tubuhnya dipelintir hingga ekstrim. Hanya ternganga lemah dan erangan menyakitkan yang tersisa. "Li Wancheng, ketika ayahmu ingin berlutut di depanku dan memohon, kamu mungkin juga berlutut dan memohon padaku, mungkin jika aku dalam suasana hati yang baik, aku akan memberimu cara untuk hidup." Yuan Biran berkata dengan ringan, nadanya merendahkan, seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Di matanya, semua orang adalah semut. "Pah!" Li Wancheng memuntahkan seteguk darah, meskipun tubuhnya terpelintir, dia tidak bermaksud berlutut sama sekali. Melihat ini, Yuan Biran tersenyum dan melambaikan jari tuanya langsung ke udara. Retakan. Tubuh Li Wancheng tidak terkendali sama sekali. Lutut langsung ke tanah. Itu bahkan menghancurkan dua lubang yang dalam. Kakinya hampir berdarah. Wei Ying tidak tahan lagi, dan dengan cepat berkata, "Mengapa kamu memperlakukan orang lain seperti ini? Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Kultivasi adalah apa yang membuatmu menyiksa orang lain seperti ini? Cepat atau lambat kamu akan dihukum." Baru kemudian Yuan Biran fokus pada Wei Ying, matanya acuh tak acuh, pembalasan. "Siapa yang berani membiarkan saya membalas di seluruh Xinjiang, dan bahkan seluruh Cina? Aku benci omong kosong wanita, dan karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu pergi." Yuan Biran meraih garpu buah di sebelahnya dan menembak langsung ke Wei Ying. Gelombang udara menyapu, dan ada warna merah tua di sekitar garpu buah, yang membelah udara, dan bahkan membawa semburan bunga api. Dalam sekejap mata, dia datang ke Wei Ying. Ekspresi Yuan Biran acuh tak acuh, terlalu mudah baginya untuk membunuh seorang wanita. Meskipun ada beberapa fluktuasi yang menyebalkan pada wanita ini, itu terlalu lemah. Ding! Mutasinya menonjol. Melihat garpu buah itu hendak menembus jantung Wei Ying, kristal es muncul di seluruh tubuh Wei Ying. Kristal es tertutup, seolah-olah membentuk perisai es. Kekuatan perisai es menyebar, dan garpu buah langsung dipelintir. Jatuh ke tanah. Ketika Yuan Biran melihat pemandangan di depannya, matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berseru, "Hah? Ada udara yang begitu dingin pada wanita ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah itu darah?" Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, kelima jarinya mengepal, dan dia langsung menuju Wei Ying. "Tidak peduli apa garis keturunanmu, favoritku adalah membunuh jenius. Mati!" Setelah kata-kata itu jatuh, Yuan Biran menghancurkan perisai es dengan pukulan. Perisai es langsung retak.
Dan Wei Ying juga mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Tinju Yuan Biran tidak berhenti. Setelah melewati perisai es, pergilah ke leher Wei Ying. Wei Ying menutup matanya ketakutan, dan pada saat kritis ini, bayangan hitam lewat, memeluk Wei Ying secara langsung, dan berjalan ke satu sisi. Itu adalah Chen Ye. Chen Ye menyingkirkan Wei Ying, mengeluarkan ramuan, dan memberinya langsung ke Wei Ying. Bagaimana perasaanmu? Bulu mata Wei Ying bergetar, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat Chen Ye, dia menghela nafas. Chen Ye, aku baik-baik saja, pria itu. Mata Chen Ye haus darah dan dingin, orang itu, aku akan membiarkannya tinggal selamanya. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Yuan Biran, menatap tajam. Kemarahan yang tak terlihat membara di matanya. Beberapa detik kemudian, Li Jiacheng juga tiba. Ketika dia melihat bahwa Li Yuancheng terbaring di tanah, memuntahkan darah, dia dengan cepat mendukung Li Yuancheng di sudut, dan kemudian matanya tertuju pada Yuan Biran. Ketika dia melihat wajah orang lain, Li Jiacheng sangat ketakutan. Segera, kepanikan menunjukkan kemarahan. Dia meraung marah, Yuan Biran. Dasar bajingan. Tidak peduli tentang segalanya, Li Jiacheng bergegas keluar, tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, dia dihentikan oleh Chen Ye. Jika Anda pergi, Anda akan mati. Anda membantu saya menjaga Wei Ying. Karena saya berjanji untuk membunuh orang ini, saya secara alami akan memberikannya kepada saya, kata Chen Ye. Li Jiacheng tercengang, melirik Chen Ye, mengangguk, dan berkata-kata demi kata, Tuan Ye, orang ini sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Tuan keluarga Li saya tidak muncul, dia seharusnya membunuhnya, ingat untuk hati-hati. Chen Ye mengangguk, lalu pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan berjalan menuju Yuan Biran selangkah demi selangkah. Yuan Biran memandang Chen Ye dengan penuh minat, dan mencibir, karena kalian berdua ada di sini, ini yang terbaik untukmu. Lao Fang takut padamu, tapi aku, Yuan Biran, tidak takut. Aku ingin melihatmu. Kekuatan macam apa yang dimiliki seorang jenius di langit? Tidak ada kehangatan di mata Chen Ye. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Awalnya, aku ingin membunuhmu untuk keluarga Li, tetapi sekarang kamu memindahkan temanku, aku tidak menyukainya, bahkan jika kamu adalah penjaga Tiongkok. Sial! Mendengar kata-kata Chen Ye, Yuan Biran tiba-tiba muncul 5 meter dari Chen Ye. Itu sunyi, seolah-olah setitik debu tidak pernah terangkat. Chen Ye, aku akan memberimu kesempatan untuk menghapus kultivasimu, lalu berlutut di depanku, dan aku akan memberimu mayat yang lengkap. Bab 484. Suara suram dan serak Yuan Biran jatuh perlahan. Sebuah paksaan tak terlihat memenuhi langit dan bumi, seperti gunung, dan Chen Ye tidak bisa bernapas. Kekuatan ini jauh melebihi Wali Huaxia yang dia bunuh di platform seni bela diri hari itu. Chen Ye mengambil langkah, naga darah melonjak, dan momentumnya meningkat. Maaf, saya tidak akan memberi Anda mayat yang lengkap. Karena Anda adalah binatang buas, Anda tidak pantas mendapatkannya. Mencari kematian. Ingat namaku, Yuan Biran. Hari ini, kamu akan mati di tanganku. Ledakan. Mendengar dengusan dingin, seluruh tubuh Yuan Biran meledak dengan momentum. Aura yang seolah-olah pada intinya tersapu ke segala arah dalam sekejap. Di bawah gelombang udara yang menakutkan, dalam radius puluhan meter, dalam sekejap mata, furnitur kayu cendana berubah menjadi reruntuhan, debu beterbangan, dan bebatuan berserakan. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Salahkan saya karena kasar. Cahaya dingin berkedip di matanya, menatap Chen Ye dengan dingin, Yuan Biran penuh dengan niat membunuh. Di bawah niat membunuh yang kuat, seluruh villa keluarga Li tampak membeku dan membeku. Kekuatan yang kuat. Momentum saja memblokir segalanya. Mata Chen Ye menyipit, dan dia tidak berani menganggapnya enteng. Dalam pertempuran apapun, mengambil inisiatif adalah kesempatan untuk menang. Artinya, Chen Ye bergerak pada saat itu. Mendengus dingin, seperti guntur di tanah. Gelombang udara yang kuat meledak, dan saya melihat Chen Ye menghilang di tempatnya. Tubuh hantu Changlong melonjak, Chen Ye memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan membombardir Yuan Biran dengan pedang. Desir. Sebuah raungan yang nyata datang. Sungguh menakjubkan melihat pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye menghantam keras tongkat hitam yang ditarik oleh Yuan Biran. Ding. Getaran besar datang, Chen Ye mundur 3 langkah, dan Yuan Biran juga tidak nyaman. Dia berpikir bahwa perpisahan dan reuni Chen Ye tidak akan menyakitinya sama sekali. Tanpa diduga, kekuatan anak ini jauh melebihi orang-orang di alam yang sama. Pada saat kehilangan, lutut Chen Ye pecah. Seluruh orang tertembak, dan pedang pembunuh naga menghancurkan segalanya. Ke ekstrim. Membunuh. Pada saat ini, hanya pembunuhan yang disertai oleh Chen Ye.
Pedang pertama dari niat pedang yang menghancurkan surga secara langsung dikorbankan. Ledakan. Kemudian, dia melihat Chen Ye bergegas keluar dengan cahaya pedang yang kuat. Embusan angin melolong, embusan angin bertiup, dan pasir yang beterbangan memenuhi langit. Pada saat ini, Chen Ye turun seperti dewa perang dan menguasai dunia. Yuan Biran merasakan ada sesuatu yang salah, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia bisa merasakan kengerian niat pedang ini. Brengsek! Dia menemukan bahwa niat pedang benar-benar membungkusnya. Rasa krisis yang tak terlihat menyerang. Dia jarang merasa seperti itu. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Yuan Biran mendengus dingin, dan senjata di tangannya tiba-tiba berputar. Meskipun skill pedangmu sangat kuat, itu bisa menggandakan kekuatanmu. Tapi tidak peduli seberapa kuat skill pedangmu, itu didasarkan pada basis kultivasimu. Kesenjangan antara kultivasimu dan milikku terlalu besar, hancur. Wuh! Dengan suntikan truk Yuan Biran, seluruh villa keluarga Li bergetar dalam sekejap. Di antara langit dan bumi, ada kabut hitam yang menyelimuti langit dan menghalangi matahari. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi linglung. Semburan suara tajam dan kasar juga datang pada saat ini. Di seluruh langit, bayangan tongkat berkedip. Bayangan tongkat itu berubah menjadi panah satu demi satu, meledak dari langit. Tak berujung. Seperti ribuan pasukan, bergegas maju, seluruh dunia telah berubah menjadi medan perang. Rasa dingin yang menyesakan datang, dan rasa dingin itu menembus ke dalam sumsum tulang, membuat wajah Chen Ye menjadi pucat dan seluruh tubuhnya kaku. Merobek. Pedang pertama dari inten pedang penghancur surga, Qianlong Slashing the Sky langsung dipatahkan oleh kekuatan itu. Melihat adegan seperti itu, Chen Ye menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya Qianlong Sanqiong dihancurkan dengan paksa. Dapat dilihat betapa menakutkannya wali Cina ini. Bukan karena keterampilan bela diri Chen Ye tidak cukup kuat, tetapi kultivasinya. Luka. Meskipun dia memiliki bakat alami, dia hanya berlatih selama 5 tahun. Tapi Yuan Biran telah berlatih selama 100 tahun. Niat pedang rusak, dan panah padat jatuh, menutupi langit dan matahari. Chen Ye tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yuan Biran menatap wajah Chen Ye yang sedikit berubah, dan berkata sambil mencibir, "Wah, jika aku memberimu beberapa tahun lagi, mungkin kamu bisa membunuhku. Tapi sekarang, aku tidak akan memberikannya padamu. Keterampilan pedang Dao. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan." Mata Chen Ye dingin, melihat lautan panah yang lebat, suaranya yang acuh tak acuh perlahan turun. Jika Anda menginginkan keterampilan pedang, Anda harus memiliki hidup Anda untuk mendapatkannya. Naga darah, keluar. Dengan raungan, tubuh Chen Ye meledak dengan cahaya darah yang sangat terang. Cahaya darah mengembun, raungan naga meledak. Naga darah langsung keluar dari tubuh. Bagian atas dari seluruh villa keluarga Li menerobos dalam sekejap. Langit-langitnya langsung jatuh. Itu tidak cukup. Jimat kehidupan, keluar. Jimat kelahiran langsung dikorbankan. Chen Ye memaksakan setetes esensi darah dan menembakkannya ke jimat. Lampu jimat bekerja. Cukup setinggi langit. Tempat Chen Ye berdiri di bawah kakinya bahkan retak ke segala arah. Seluruh villa tersapu oleh angin kencang, dan perabotan dan bahkan dinding di sekitar Chen Ye terkoyak. Lihat kekuatannya. Melihat pemandangan di depannya, Li Jiacheng menahan napas. Dia tahu bahwa Chen Ye kuat, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Visi seperti itu, usia seperti itu, apa asal-usul Chen Ye ini? Bahkan keluarga Wasiajiang tidak akan mampu melahirkan bakat yang begitu mempesona. Senyum di wajah Yuan Biran hampir kaku. Pakaiannya terkoyak oleh gelombang udara yang tak terlihat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa naga darah akan keluar dari tubuh anak ini. Sekarang, naga darah ini menatapnya dengan merendahkan. Apakah ada orang di Cina yang benar-benar melatih naga? Bahkan Kunlun Su tidak memiliki keberadaan seperti ini. Tidak hanya itu, dia bahkan melihat Chen Ye mengorbankan benda kuno. Dia tidak mengerti hal ini, tetapi saat itu dikorbankan, senjata di tangannya jelas bergetar. Ini adalah ketakutan akan alat roh. Yuan Biran menyingkirkan hatinya yang hancur, dan tubuhnya seperti hantu, bergegas keluar seperti panah dari tali. Tongkat hitam di tangannya merobek udara dan mengenai Chen Ye secara langsung. Tongkat hitam keluar melalui lautan panah dan hendak menyentuh Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye mengangkat kepalanya, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Naga darah memasuki pedang, jimat roh membuka jalan, gaya pedang kedua menghancurkan langit, bintang-bintang jatuh. Potong aku. Dengan raungan dari Chen Ye, naga darah turun langsung dari langit dan mengalir ke pedang pembunuh naganya, yang sepertinya terbakar. Tapi jimat itu berubah menjadi sebekas cahaya dan menyerang Jian Hai dan Yuan Biran. Kekuatan gabungan dari 3 kartu hall sudah cukup untuk membunuh semuanya. Angin bertiup, dan debu memenuhi langit.
Chen Ye melepaskan auranya, ki kemarahan yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya saling silang, berantakan dan rumit, seperti jaring laba-laba, tersebar di mana-mana dan perlahan menyebar. Pedang pembunuh naga melonjak ke langit, seolah-olah itu membunuh dewa, dan menyapu niat membunuh yang berputar di sekitar tubuh pedang, benar-benar meletus. Sebelum ujung pedang tiba, udara dingin datang lebih dulu, dan aura pembunuh sepenuhnya ditampilkan. Pada saat ini, pedang pembunuh naga tampaknya terentang tanpa batas, mengeluarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah seluruh bumi akan hancur, dan momentumnya seperti pelangi. Sword Intent jatuh seperti bintang.